Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fajala Rasati, biasanya dipanggil dengan nama Devala. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada fluida statis, yaitu hukum Archimedes. Diharapkan setelah melihat video ini, Anda dapat mengetahui apa sih hukum Archimedes itu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, simak baik-baik ya. Sebelum masuki materi, saya ingin bertanya nih, kira-kira dari video yang ada di belakang saya, itu ada apa sih? Benar, emang ada telur yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Terusnya gimana? Ada yang mengapung, ada yang melayang, dan juga ada yang tenggelam. Kok bisa ya? Nah, peristiwa tadi dapat dijelaskan dengan menggunakan hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu apa ya? Nah, hukum Archimedes itu menjelaskan hubungan antara gaya berat dengan gaya atas atau gaya apung yang dialami oleh suatu benda apabila benda tersebut dimasukkan ke dalam suatu fluida. Lalu, bunyi dari hukum Archimedes adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau keseluruhan ke dalam suatu fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Bagaimana sih cara menghitung besarnya gaya apung? Nah, gaya apung dapat dihitung dengan menggunakan rumus FA sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana FA adalah gaya apung dengan satuan Newton, Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, lalu G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat, dan yang terakhir V adalah volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Nah, masih ingat kan dengan telur yang melayang dan juga mengapung tadi? Nah, kok bisa sih? Nah, itu disebabkan karena adanya gaya ke atas atau gaya apung yang bekerja pada telur tersebut, yang membuat berat telur akan menjadi lebih ringan apabila dimasukkan ke dalam fluida. Jadi, berat benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan sama dengan berat benda yang ada di udara dikurangi dengan gaya ke atas atau gaya apung. Secara matematis, berat benda dalam fluida dapat dituliskan dengan rumus WC sama dengan WU min FA, di mana WC sama dengan berat benda dalam zat cair, lalu WU adalah berat benda di udara, dan FA adalah gaya apung. Nah, sekarang kita bahas mengapa telur yang dimasukkan ke dalam zat cair tadi bisa tenggelam, bisa melayang, ataupun bisa mengapung. Nah, yang pertama, mengapa telur tersebut bisa tenggelam? Nah, telur tersebut tenggelam karena massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis dari telur tersebut. Kemudian yang kedua adalah gaya angkat yang dialami oleh telur lebih kecil daripada gaya beratnya. Oleh sebab itu, syarat benda tenggelam adalah massa jenis fluida lebih kecil daripada massa jenis benda dan gaya angkat lebih kecil daripada gaya berat. Kemudian, mengapa telur yang kedua bisa melayang? Nah, itu karena massa jenis zat cair sama dengan massa jenis dari telur, dan juga gaya angkat yang diterima oleh telur itu besarnya sama dengan gaya beratnya. Nah, syarat dari benda melayang adalah massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda, dan gaya angkat sama dengan gaya berat. Lalu yang terakhir, mengapa telur tersebut bisa mengapung? Itu karena massa jenis dari zat cair lebih besar daripada massa jenis dari telur. Lalu gaya angkat yang diterima oleh telur itu lebih besar daripada gaya berat yang dialami oleh telur. Nah, di sini dapat diingat bahwa syarat benda mengapung adalah massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda dan gaya angkat lebih besar daripada gaya berat. Nah, apa saja sih penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah kapal laut. Kalian tahu dong, kapal laut itu tidak tenggelam. Nah, kapal laut itu terapung karena menggunakan atau menerapkan hukum Archimedes. Lalu yang kedua adalah hidrometer. Hidrometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu cairan. Yang ketiga,
ada kapal selam. Kapal selam itu bisa melayang di dalam lautan juga karena menerapkan hukum Archimedes. Dan juga masih banyak lagi penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah balon udara. Sekarang mari kita coba mengerjakan contoh soal terkait gaya apung. Nah, terdapat sebuah kubus yang tercelup secara keseluruhan ke dalam air. Apabila massa jenis dari air tersebut adalah 1000 kg per meter kubik dan gaya apung yang dialami oleh kubus adalah 0,4 Newton, berapakah volume dari kubus tersebut? Nah, langkah pertama untuk menjawab pertanyaan ini adalah menuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Nah, yang diketahui pertama adalah massa jenis dari air. Kita tulis rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian yang kedua, gaya apung yang dialami oleh kubus, yaitu Fa sama dengan 0,4 Newton. Dan yang terakhir adalah gaya gravitasi menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, penyelesaian dari soal tadi dapat kita menggunakan rumus gaya apung. Masih ingat kan rumus gaya apung? Nah, rumus gaya apung adalah Fa sama dengan rho dikali G dikali V. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui sebelumnya dan diperoleh volume dari kubus tersebut adalah 0,00004 meter kubik. Kemudian masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam sebuah bak yang terisi air terdapat sebuah benda yang terapung. Volume benda yang muncul ke permukaan adalah 100 cm3 dan massa jenis dari benda adalah 0,75 gram per cm3. Apabila massa jenis air atau rho air sama dengan 1 gram per cm3, maka berapa volume benda secara keseluruhan? Sebelum melakukan penyelesaian, alangkah baiknya ditulis dulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Nah, yang pertama diketahui V1 adalah volume terapung, yaitu sebesar 100 cm3. Kemudian yang kedua, V2 adalah volume tercelup, lalu VB adalah volume benda secara keseluruhan, rho B atau massa jenis benda sama dengan 0,75 gram per cm3, dan yang terakhir adalah massa jenis air atau rho A sama dengan 1 gram per cm3. Nah, soal nomor 2 ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus VB sama dengan V1 ditambah V2, di mana VB sama dengan volume benda secara keseluruhan itu merupakan penjumlahan dari volume benda yang muncul ke permukaan ditambah dengan volume benda yang tercelup. Maka VB sama dengan 100 cm3 ditambah V2. Nah, selanjutnya adalah mencari besarnya V2. Mencari besarnya V2 ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus gaya apung sama dengan berat benda. Nah, gaya apung ini dapat dijabarkan menjadi rho A dikali G dikali V2, sedangkan berat benda dapat dijabarkan menjadi rho B dikali G dikali VB. Nah, karena nilai G-nya sama di antara kedua sisi, maka dapat kita coret dan akan menyisakan rho A dikali V2 sama dengan rho B dikali VB. Kemudian masukkan angka-angka yang telah diketahui sebelumnya dan dihitung, akan ketemu hasilnya V2 sama dengan 300 cm3. Nah, sekarang tinggal memasukkan nilai V2 ke dalam rumus VB sama dengan V1 ditambah V2. Akan diperoleh VB sama dengan 100 cm3 ditambah 300 cm3. Maka volume benda keseluruhan adalah 400 cm3. Cukup sekian penjelasan saya terkait hukum Archimedes, penerapannya dan juga contoh soal dan pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.